Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu rasa bagi kita semua yang sama-sama berjuang untuk ingin mengenal siapa Sang Pencipta. Kalau kita tidak mengkaji atau menuntut, kita tidak akan pernah mengenal dan kita tidak akan pernah tahu siapa sebenar-benarnya. Mengenal diri, niscaya kita mengenal Allah. Mengenal Allah, niscaya kita istilahnya kita tahu diri. Siapa sebenarnya diri kita? Kalau kita pikir ada, tapi tidak ada. Kenapa dikatakan ada? Mari kita kaji sama-sama. Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Adam. Sebutannya memang 3, tetapi pada hakikatnya tetap satu. Yang mana dikatakan Nur Allah, ya ini hidup ini. Yang mana dikatakan Nur Muhammad adalah sifat. Yang mana dikatakan Nur Adam, bentuk kita semua ini yang terlihat pada kenyataannya. Inilah yang dikatakan Ar-Rahman. Yang tidak terlihat adalah Ar-Rahim. Yang mana dikatakan Ar-Rahman adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sama Allah, ayat-ayat suci yang kita baca setiap hari. Tapi jarang sekali yang tahu ternyata ada lagi ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak bisa kita baca, yaitu yang ada pada diri kita, yang kekal, yang abadi. Yang mana dikatakan ayat-ayat suci Al-Quran yang ada dalam diri kita. Contoh seperti mata, ini adalah ayat. Seperti hidung, ini adalah ayat. Jadi seperti misalnya ayat 1 habis, baca lagi ayat 1. Sama, tidak ada bedanya seperti ayat suci Al-Quran yang tertulis. Kalau ayat suci Al-Quran yang tertulis, ibaratnya kalau kita simpan di air, maka dia akan hancur. Tapi kalau ayat suci yang ada di dalam diri kita, kalau kita sobek, maka hilanglah kita. Yang ada cuma yang hidup itu, yaitu rasa. Rasanya dia. Bagaimana caranya supaya kita tahu? Tuntut. Kenali orang-orang yang besertakan Allah. Jangan memandang kepada wadah, karena yang bikin kita bingung terlalu banyak wadah. Padahal pada hakikatnya hidup itu hanya satu, bukan 2, bukan sepotong, 1. Di mana bentuk rupa yang cantik, yang molek, asalkan hidup, itulah dia. Di mana mau dicari Tuhan itu sebenarnya? Iya, yang dihidup. Bagaimana caranya? Bertanya sama ahlinya, bertanya sama empunya. Jangan bertanya-tanya sama orang yang bukan ahlinya, karena kita akan ikut tersesat. Ibaratnya kita memandang. Kalau kita tidak tahu siapa yang memandang dan siapa yang dipandang, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah kenal. Intinya, kenal satu, maka kita kenal semuanya. Kalau satu salah, maka akan salah semuanya. Jadi bagaimana caranya? Mari kita kaji sama-sama. Mari kita kaji sama-sama.
agar kita paham, jangan sampai gagal paham. Bagaimana caranya? Kak, sayang menyayangilah sesama hamba tanpa terkecuali, agar kita kenal siapa sebenarnya yang menyayangi. Kasih mengasihilah sesama seperti bagaimana kau mengasihi dirimu sendiri, agar kau tahu siapa sebenarnya yang memiliki sifat kasih sayang itu. Tuhan itu yang Maha Esa,